Yang ketiga, ban tanpa angin atau airless tire. Bagaimana nasib tukang tambal ban dong ya? Ban adalah satu-satunya bagian dari mobil yang menghubungkan bodi mobil dengan permukaan jalan, bekerja dengan cara berputar sehingga mobil bisa bergerak atau berpindah tempat. Karena ban bekerja dengan cara berputar, otomatis ban harus dirancang ringan, lentur, agar dapat memiliki traksi ke jalan dan kuat menahan beban. Jadi jelas ya, tidak seperti ban pada film kartun The Flintstones ini ya guys. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada tahun 1800, Charles Goodyear berhasil menemukan campuran bahan karet yang tepat digunakan untuk sebuah ban. Dan kemudian tahun 1889, John Boyd Dunlop menyempurnakan hal tersebut menjadi ban karet bertekanan udara, agar ban dapat kuat menahan beban, namun tetap lentur untuk menahan benturan, serta ringan karena ban hanya berisikan udara. Ban berisi udara inilah yang kemudian disebut dengan nama ban pneumatik atau pneumatic tire. Pada saat ini, terdapat dua jenis ban berisi udara yang digunakan pada mobil, yaitu ban dengan tube atau tube type, atau biasa disebut ban dengan ban dalam, serta ban tubeless, yaitu ban tanpa ban dalam. Namun ternyata, penggunaan ban bertekanan udara pada ban mobil memiliki sejumlah kelemahan, yaitu pertama, ban mudah bocor. Karena ban berbahan dasar karet dan berisikan udara, maka ketika terkena benda tajam, udara di ban mudah keluar. Kedua, udara yang dipompakan ke ban memiliki sifat menyusut dan memuai sesuai kondisi temperatur yang ada, sehingga ada kalanya ban menjadi kurang angin dan terkadang ban menjadi terlalu keras, bahkan bisa meledak di tengah jalan ketika terjadi pemuaian udara akibat panas ban. Dan yang lebih berbahaya, jika pengisian udara pada ban terlalu berlebihan, ban bisa meledak yang efeknya bisa seperti bom loh guys. Jadi pengisian udara di ban harus memperhatikan tekanan maksimal ban. 450. Dengan menyadari kekurangan ban berisi udara tersebut, tiga perusahaan ban terbesar yakni Goodyear, Michelin, dan Bridgestone kemudian melakukan penyempurnaan dengan menciptakan ban tanpa udara atau airless tire. Dengan keunggulan utama adalah ban tidak akan pernah kempes, ban bersifat lentur, ban kuat menahan beban, ban kuat terhadap suhu, dan ban minim perawatan. Keunggulan ban seperti inilah yang diharapkan menjadi solusi permasalahan ban berisikan udara selama ini. Namun, meskipun ban tanpa udara tersebut memiliki banyak keunggulan, ternyata ban tanpa udara ini saat ini hanya tersedia pada kendaraan konstruksi dan kendaraan militer saja, yang kebutuhan utamanya lebih kepada sisi keawetan ban. Bahkan ban tanpa udara buatan TNI Angkatan Darat sudah bisa diproduksi sendiri loh guys. Lantas kenapa saat ini ban tanpa udara masih belum digunakan pada mobil-mobil penumpang? Beberapa alasannya adalah, pertama, ban tanpa udara bobotnya sedikit lebih berat dibanding ban dengan udara karena adanya penambahan karet bagian dalam ban. Kedua, ban tanpa udara dapat menyerap dan menyalurkan panas jalanan dari ban ke as roda yang berdampak tidak baik bagi keselamatan berkendara. Ketiga, ban tanpa udara masih terasa keras karakternya sehingga dapat menambah beban kerja suspensi mobil. Terhadap beberapa kendala tersebutlah yang membuat produsen ban masih perlu menyempurnakan produk ban tanpa udara ini agar menjadi layak digunakan pada mobil-mobil penumpang, di mana produsen Michelin telah mempersiapkan produk andalannya dengan sebutan Twill Tire yang dinilai cocok digunakan pada mobil-mobil penumpang. Dengan semakin disempurnakannya ban tanpa udara ini dan mengingat keunggulannya yang banyak, maka bukan tidak mungkin ke depannya ban tanpa udara ini menjadi kebutuhan standar yang harus ada pada mobil-mobil penumpang berdasarkan pertimbangan aspek keselamatan dan juga kekuatan ban tersebut, sehingga kita pun tidak perlu khawatir lagi ke depannya dengan ulah para penebar ranjau paku di jalanan perkotaan. Yang keempat, autonomous car atau mobil tanpa supir.
the future of driving. Di beberapa negara, mobil berteknologi otonomous sudah banyak digunakan karena pada negara-negara tersebut, infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung teknologi mobil tanpa supir sudah memadai. Mobil otonomous bukan hanya untuk kenyamanan pengemudi agar berkendara bisa lebih asik dan tidak melelahkan, namun lebih dari itu, autonomous car juga dimaksudkan untuk memastikan keselamatan para pengguna mobil dan penumpangnya. Karena sang supir tidak bisa terlibat emosi seperti ini ya guys, yang akhirnya membahayakan keselamatan para penumpang, serta supirnya tidak bisa ngantuk seperti ini guys, yang dapat berakibat fatal. Dengan pertimbangan utama adalah keselamatan, itulah sebabnya pada mulanya untuk kendaraan transportasi publik, penggunaan autonomous car ini menjadi keharusan, mengingat rute arah layanan transportasi publik sudah jelas arah tujuannya. Namun, dengan adanya peningkatan angka kecelakaan pada mobil penumpang yang sebagian besar karena faktor pengemudi yang ngantuk dan tidak konsentrasi akibat menggunakan HP, membuat teknologi autonomous car ini wajib juga tersedia pada mobil-mobil penumpang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, para produsen mobil pun kemudian mulai menerapkan teknologi autonomous ini pada mobil-mobil penumpang dengan cara mengaplikasikan teknologi LiDAR, yang adalah sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak atau informasi pada target yang jauh menggunakan pulsa laser. Untuk dapat berfungsinya LiDAR, sebuah mobil membutuhkan banyak kamera dan sensor, baik sensor gambar, gerak, dan suara, agar dapat memetakan kondisi di sekitar mobil dalam bentuk 3 dimensi dan memproses hasil pemetaan tersebut yang dipadukan dengan teknologi GPS satelit, sehingga hasilnya kemudian direspon mobil dalam bentuk aksi, contohnya menaikkan kecepatan, mengurangi kecepatan, berbelok, berhenti, dan sebagainya. Autonomous dengan teknologi LiDAR ini telah berhasil diuji dengan hasil yang akurat, dengan harapan tidak akan ada lagi kecelakaan mobil penumpang akibat supir yang ngantuk atau akibat bermain HP saat menyetir. Lantas, bagaimana nasib mobil otonomous di negara kita? Tenang, ternyata ada harapan. Karena pada tahun 2018 yang lalu, pada saat ajang Asian Games, sebuah mobil bis otonomous bernama Navya telah diuji cobakan di jalanan perkotaan dengan hasil yang sangat baik, berkat dibantu teknologi sinyal 5G yang tentunya sangat diperlukan agar hasil pemetaan sekitar mobil yang akan terkoneksi dengan GPS dapat direspon oleh mobil dengan cepat. Jangan sampai karena sinyal lelet, mobil jadi telat merespon. Dengan suksesnya Navya diuji cobakan, maka hal ini membuka kesempatan. Bukan tidak mungkin teknologi otonomous juga akan tersedia pada mobil-mobil penumpang di tanah air ke depannya. Yang kelima, auto parking atau parkir otomatis. Memarkirkan sebuah mobil bisa dibilang pekerjaan gampang-gampang susah, tergantung ketersediaan ruang parkir, ukuran mobil, dan situasi pada saat kita memarkirkan mobil, apalagi ketika ramai, gelap, hujan, dan faktor-faktor lainnya. Bagi pengemudi yang sudah pro seperti ini, tentu saja memarkirkan mobil bukanlah hal yang sukar, malah dapat menjadi sebuah kesenangan. Tapi bagaimana dengan pengemudi yang seperti ini, yang kesulitan memarkirkan mobilnya? Nice. Padahal ruang parkirnya tergolong luas. Jika parkir menjadi hal yang sulit, hal ini tidak hanya akan merugikan mobilnya sendiri, namun juga akan merugikan mobil orang lain yang berada di dekatnya. Dengan memahami kebutuhan tersebut, khususnya pada penduduk urban perkotaan, para produsen mobil kemudian telah mengembangkan teknologi canggih yang dapat memudahkan pengemudi untuk parkir dan mencari tempat parkir. Bahkan pada mobil Audi Q7, auto parkingnya bisa dikendalikan menggunakan handphone, layaknya valet parking. Canggih sekali, bukan?
Bagaimana dengan di tanah air? Ternyata di negara kita, mobil-mobil yang menggunakan teknologi auto parking sudah banyak tersedia guys. Beberapa mobil itu adalah Peugeot 5008, Mercedes-Benz E300 AMG Line, BMW 230iM, Ford Everest, Ford Focus, dan Honda Odyssey, serta mobil lainnya. Melihat kondisi tanah air, di mana jumlah mobil yang padat, yang berdampak tidak hanya pada sulitnya menemukan lahan parkir, namun juga melakukan parkir itu sendiri, para produsen mobil pun kemudian memandang fitur teknologi auto parkir ini kedepannya akan semakin banyak diperlukan oleh penduduk perkotaan, sehingga kedepannya fitur teknologi ini bisa jadi bukan lagi fitur yang hanya tersedia di mobil-mobil mewah, namun sudah menjadi fitur standar pada mobil-mobil penumpang. Demikian guys, 5 fitur teknologi canggih yang sangat bermanfaat bagi kenyamanan dan keselamatan kita. Semoga fitur-fitur teknologi canggih tersebut dapat segera menjadi fitur standar pada mobil-mobil penumpang kebanyakan ya guys, agar kita semua bisa segera merasakan kecanggihannya. Sampai jumpa!